Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak sidang jamaah subuh Masjid Al-Mukhlisin rahimakumullah. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul lagi dalam rangka melakukan kewajiban kita sebagai umat Islam. Ini salat subuh berjamaah. Salawat dan taslim mari senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menjadi suri teladan kita dalam segala hal. Baik dalam kaitannya dengan urusan dunia maupun dalam kaitannya urusan akhirat. Bapak-bapak sekalian, pengajian subuh hari ini kita mencoba membahas tentang syahadat. Kalau kita perhatikan hadis dialog antara Jibril dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma huwal Islam? Nabi menjawab, Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaum Ramadan wal hajjil bait man istata'a ilaihi sabila. Nabi ditanya oleh Jibril, apa itu Islam? Kata Islam itu adalah an tashhada an la ilaha illallah, engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Pertanyaan kita adalah, sudahkah kita bersyahadat? Atau pertanyaan lain adalah, kenapa Nabi memilih kalimat an tashhad an la ilaha illallah? Padahal di dalam Al-Quran ada 4 kata yang sepadan, yang sama artinya dengan itu. Ada. Yang pertama adalah ra'a, seperti dalam Al-Quran, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ra'a, menyaksikan. Yang kedua adalah nazar. Banyak di dalam Al-Quran, salah satu yang antaranya, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Afala yanzuruna, apakah kamu tidak menyaksikan bagaimana unta itu diciptakan? Dan yang ketiga adalah kata basar. Banyak kata afala yubsirun, wa fi anfusikum afala tubsirun. Apakah di dalam dirimu kamu tidak menyaksikan? Mari kita melihat satu persatu. Kata ra'a itu sebenarnya adalah menyaksikan dengan mata kepala. Menjawab pertanyaan Pak Latif subuh kemarin, kenapa banyak orang, misalnya kalau ada yang umumkan bahwa di Masjid Al-Mukhlisin itu orang yang berjamaah atau sholat lail di
Al-Mulisin jam 3 malam diberi apansa 1 orang. Kan gitu Pak. Pasti penuhi di masjid. Kenapa demikian? Karena orang yang seperti ini baru tahap ra'a. Padahal apansa itu berapa sih? Harganya misalnya kalau kita bandingkan dengan hadis Nabi, apa namanya, rakatayya minal fajri khairun min dia ma fiha, lebih baik daripada dunia dan isinya. Ini kan gitu. Jadi, tapi kenapa tidak ada yang menyahuti itu? Jarang sekali yang datang berjamaah di masjid ini. Karena baru tahap ra'a. Jadi kalau ada orang nanti ada hasilnya baru mau melakukan suatu ibadah, maka sebenarnya dia belum bersyahadat. Baru ada orang seperti itu kamu itu ya. Ya, ada orang begitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kata nazar. Kata nazar itu sebenarnya juga ada menyaksikan, tapi menyaksikan dengan akal pikiran. Ini nazar itu. Makanya kita diajak, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat? Apakah kamu tidak menyaksikan atau memikirkan bagaimana Allah menciptakan itu? Di sini ajakan kita untuk berpikir. Artinya apa? Ada orang yang sekarang ini, utamanya barangkali ada kelompok-kelompok Islam liberal, jaringan Islam liberal itu. Nanti mau beribadah kalau masuk akal, nanti mau lakukan sesuatu kalau masih akal, itu berarti orang ini adalah baru pada saat tahap nazar, belum bersyahadat. Apa itu masuk akal? Saya tidak masuk akal. Makanya kelompok-kelompok liberal itu tidak percaya itu Nabi Ibrahim itu dibakar. Kenapa? Karena dia mengatakan sunnatullah itu, la tabdila li sunnatullah, tidak ada yang bisa merubah sunnatullah itu. Tidak masuk akal kecuali Allah itu. Jadi tidak masuk akal. Makanya tidak percaya. Tidak percaya Nabi Nuh itu bisa Nabi Yunus bisa hidup di dalam ikan. Karena dia mengatakan tidak ada yang bisa hidup kalau tidak ada oksigen di dalamnya itu. Kan gitu. Ada orang-orang yang kita itu, ada orang Islam yang seperti itu baru tahap nazar. Tidak mau berbuat kalau tidak masuk akal. Yang ketiga adalah basar. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam dirimu apakah kamu tidak menyaksikan? Kata basar itu sebenarnya menyaksikan dengan hati. Jadi hati ini harus itu. Makanya Nabi wa fi anfusikum. Di dalam dirimu. Ini kan tidak kelihatan jadi hati. Nah, ada orang sebenarnya juga seperti itu. Buat apa sholat? Buat apa? Yang penting hatinya baik. Yang akhlaknya baik dan sebagainya. Jadi ini kelompok-kelompok biasanya yang begitu, kelompok-kelompok tarekat. Kelompok tarekat yang sesat, bukan tarekat yang tidak, yang itu, yang kalau ada tarekat yang memang yang dilandasi dengan sufi dan sebagainya, maka mereka semakin memahami dan mendekatkan diri kepada Allah itu beribadah dengan penuh dengan ilmu dan baik secara hati maupun secara lisan. Ya, jadi saya biasa dengar waktu kecil itu, buat apa itu sholat itu? Bakat darut tu belas serekmu. Mas sempajan aku di miseng-miseng na sempajange itu. Yang penting hatinya bagus. Jadi dia itu. Ya. Begitu. Jadi ada pembinaan hati itu. Nah, di mana letaknya syahadat? Syahidah, menyaksikan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Kata syahidah itu sebenarnya adalah gabungan antara 3 kali kata tadi. Gabungan antara ra'a, nazar, dan basar.
Jadi kalau kita bersyahadat sebenarnya tidak cukup untuk mengucapkan, tapi ada keyakinan, ada motivasi dari menyaksikan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang memerlukan pemikiran, memerlukan ilmu pengetahuan, dan apalagi itu. Aqimis sholata li dzikri, berarti di situ adalah ada itu. Jadi gabungan itu. Setiap kali mengatakan syahidah, maka sebenarnya adalah tidak hanya sekedar melihat, tidak hanya saja mengkaji, tapi gabungan antara nadhara, melihat tanda-tanda kebesaran Allah, memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah, dan meyakini kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa Nabi memilih kata antashhada Allah ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi ketika orang melakukan ibadah itu sebenarnya kata antashhada sebenarnya tersimpul dalam ikhlas. Kan itu. Jadi kalau kita melakukan syahadat sebenarnya itu kan bukan sekedar mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, tapi di situ adalah ada fungsi hati, ada fungsi akal, ada fungsi penglihatan. Maka timbullah apa yang disebut dengan ikhlas. Jadi tidak memerlukan, pokoknya ketika Allah mengatakan begini, sami'na wa ata'na. Ya. Nah, orang yang melakukan bersyahadat, jadi banyak orang sebenarnya adalah mungkin hanya baru mencapai tahap membaca syahadat. Jadi asyhadu an la ilaha illallah, tapi belum bersyahadat. Ya. Kalau kita membaca syahadat, ya itu yang kita asyhadu an la ilaha illallah, setiap lakukan itu. Tapi tidak pernah kita melakukan sebenarnya apa makna, bagaimana melakukan ini, kalimat ini. Ya. Nah, untuk membuktikan itu timbullah apa yang disebut dengan ikhlas. Ya. Wa nahnu lahu mukhlisun. Apa sebenarnya itu ikhlas? Isinya ikhlas itu sebenarnya ada pada surah Al-Ikhlas. Jadi kan satu-satunya nama surah itu yang tidak ada ayatnya di dalam itu. Yang lain itu semua surah itu semua diambil dari salah satu kata dari surah itu. Surah Al-Baqarah karena ada kata Al-Baqarah, surah Ali Imran karena ada kata Ali Imran, An-Nisa karena Nisa. Tapi Al-Ikhlas tidak ada kata ikhlas dalam surah Al-Ikhlas. Nah, bagaimana judul ikhlas itu? Yang pertama adalah Allahu Ahad. Ya. Ini lagi, kenapa Tuhan mengikuti Allahu Ahad, tidak mengatakan Allahu Wahidun? Dia mengatakan Allahu Ahad. Karena kalau wahidun itu sebenarnya hanya biasanya bergandengan dengan kata ilahun. Ya. Ilahu wahidun. Kenapa itu? Karena kalau wahidun itu pasti ada awalnya. Awal dari satu itu kan adalah nol. Sesudah satu ada dua. Jadi ilahun itu sebenarnya banyak. Hanya gitu. Makanya la ilaha illah. Karena banyaknya Tuhan, maka ilah. Sehingga mengatakan Allah, Qul huwallahu ahad. Ahad itu tidak ada awal dan tidak ada akhir. Dan kalau kita mau perhatikan, Pak, kenapa Allah memilih namanya nama zatnya itu Allah? Karena kata Allah itu tidak pernah dia habis. Kalau menghilangkan alifnya menjadi lillah, menghilangkan lagi lamnya satu menjadi lahu, menjadikan lamnya alifnya itu menjadi huwa, tidak pernah habis. Yang lain itu bisa hilang maknanya ketika dikurangi hurufnya, tapi kata Allah itu tidak pernah dia, memang tidak pernah dia hilang, tidak pernah dia tidak ada. Ya kira-kira begitu, Pak. Jadi yang pertama kita adalah orang yang bersyahadat itulah orang ikhlas, dan ikhlas itu sebenarnya terkandung dalam surah Al-Ikhlas itu. Yang pertama adalah orang yang ikhlas itu, orang yang bersyahadat itu adalah dia harus meyakini bahwa Allah itu ahad. Yang pertama. Yang kedua adalah orang yang bersyahadat dia harus meyakini
bahwa tidak ada tempat bergantung kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bergantung kepada manusia pasti kecewa. Ya. Tapi kalau bergantung kepada Allah, yakinlah kita bahwa ketika kita menggantungkan seluruh urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti tidak kecewa. Karena Allah ketika dimintai sesuatu pasti diambil. Pasti diberikan kepada kita. Gitu. Yang persoalannya biasa, terkadang kita kalau kita berdoa maunya itu apa yang kita minta. Apa yang kita minta ya, itu masalahnya di situ. Padahal Allah melihat mungkin ada sesuatu yang sama dengan kalau anak-anak misalnya anak kecil minta motor, kita belikan pasti kan berbahaya. Ya kan? Sama dengan itu kalau kita misalnya minta minta mobil misalnya, Tuhan melihat ini belum, kalau ini orang ini pasti. Coba kita lihat misalnya bagaimana cerita perjalanan antara Nabi Khidir dengan Nabi Musa itu di banyak hal-hal yang itu, yang Nabi Khidir mengatakan, Anda boleh ikut sama saya tapi jangan bertanya kalau saya ada apa yang saya lakukan. Baru pertama sudah membunuh orang, kenapa dia membunuh? Itu ya. Jadi ada sesuatu yang kalau misalnya mungkin yang pasti bahwa kalau kita berdoa kepada Allah pasti diberi. Cuman kapan atau apa jenisnya itu yang. Tapi apa yang diberikan kepada kita itu pasti itu yang terbaik buat kita. Itulah orang yang bersyahadat, Pak. Syahadat dalam arti bahwa menggantungkan seluruh urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya misalnya lam yalid wa lam yulad. Orang yang bersyahadat adalah orang yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah dilahirkan dan tidak pernah melahirkan. Apa artinya ini? Bahwa Allah itu sebenarnya kekal. Dan ya, kita cukup sebenarnya memahami sampai di situ. Dan ketika kita sudah mengetahui bahwa Tuhan itu kekal, maka tahulah kita bahwa kita ini adalah fana. Pada suatu saat kita akan hancur. Nah, itulah sehingga orang-orang sufi mengatakan man arafa nafsahu faqad afa rabbah. Kalau dia sudah mengetahui Tuhannya itu kekal, maka sebenarnya dia tidak. Makanya tidak boleh. Bagaimana caranya menyikapi ini? Bahwa orang yang mengerti dirinya bahwa nanti saya akan panah, saya akan hancur dan sebagainya, maka dia berusaha untuk senantiasa mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kepanaan itu. Dan yang keempat, orang yang bersyahadat dan ikhlas melaksanakan syahadatnya itu adalah orang yang memahami bahwa walam yakum lahu kufuwan ahad. Nah, ketika kita memahami itu dengan seyakin-yakinnya bahwa Tuhan itu tidak ada yang menyamai dari makhluknya, maka tahulah kita bahwa kita ini adalah, karena di dalam Al-Quran itu ada orang yang membayangkan itu Tuhan seperti kita. Karena dalam Al-Quran mengatakan, yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Sehingga ini mazhab Al-Zahiri memahami itu karena tidak mengertikan. Ya, dia mengertikan bahwa Tuhan itu punya tangan seperti kita. Ini dia. Ya. Itu tidak seperti itu yang kita pahami. Makanya ulama yang mengertikan yadullah itu adalah kekuasaan. Kekuasaan itu di atas kekuasaan itu. Nah, saya kira itulah yang saya sempat sampaikan pada ini menyangkut tentang syahadat ini, bahwa banyak orang baru tahap membaca syahadat belum bersyahadat. Nah, kalau kita ingin bersyahadat, maka laksanakan apa yang tertera di dalam Al-Quran itu, terutama surah Al-Ikhlas. Mari kita
menjalankannya dengan penuh keikhlasan, dengan ilmu, dan memandang mampu untuk melihat ciptaan Allah, mempengaruhi keyakinan kita kepada Allah dengan melihat ciptaannya, memikirkan ciptaannya, dan bagaimana meyakini ciptaan itu. Itulah orang-orang yang disebut dengan bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian. Barangkali ada hal-hal yang mungkin kita perlu diskusikan, mari kita diskusikan bersama. Dan saya akhiri, hadanallahu ajmain, wabillahi taufik wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.